kabar? Gua harap kalian juga dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan baik-baik juga. Di dalam keadaan pandemik ini, gue harap kalian semuanya tetap sehat di rumah masing-masing. Kita tetap ibadah di rumah. Gue yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu beserta kita, sehingga kita masih bisa ibadah di rumah masing-masing. Kita masih bisa berkumpul lewat video online ini. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada ibadah kali ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, gue mau ngajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa kami masih bisa hidup, kami masih bisa dalam keadaan sehat Tuhan. Meskipun kami harus bekerja mungkin dari rumah, kami harus belajar dari rumah, tapi kami percaya Tuhan, itu tidak meruntuhkan semangat kami ya Bapa. Ajari kami terus untuk mengucap syukur Bapa, sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, keadaan seperti ini akan berlalu Tuhan, pandemik juga akan berlalu, karena kami yakin Tuhan, Engkau punya maksud dan tujuan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah kami yang ada saat ini mau beribadah Tuhan, Engkau hadir di setiap hati kami, dan sehingga kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami bisa belajar Bapa. Dan juga tidak lupa kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami berubah, sehingga kehidupan kami menjadi baik, lebih baik ke depannya Tuhan, dan kami bisa dipakai Engkau begitu luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bertatalah Tuhan di setiap hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan yang mungkin masih keras Tuhan, sehingga firman Tuhan yang dibagikan pada ibadah kali ini kami bisa mendengarnya, dan kami bisa bertumbuh Tuhan dalam kehidupan setiap kali. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu, amin. Halo guys, ketemu lagi bareng gue Erwin. Mungkin udah lama kita nggak ketemu. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kalian di rumah bisa mengambil posisi yang enak, posisi yang nyaman untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi dalam keadaan sopan, karena tetap meskipun kita ibadah di rumah, tapi kita tetap belajar mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar hormat sama Tuhan. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian tetap baik. Gue juga dalam keadaan sehat, keadaan baik. Terima kasih buat kesempatannya untuk di Bor Panas, udah mempercayakan gue, Erwin, untuk kembali memberikan firman Tuhan, untuk men-sharingkan firman pada hari ini, untuk ibadah hari ini. Gue langsung aja, kita masuk di dalam ayat firman Tuhan di Matius 5, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Sekali lagi, Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-16. Gue bantu bacakan untuk teman-teman. Tema perikop ini adalah garam dunia dan terang dunia. Ayatnya yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki lian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nah, teman-teman, buat kalian yang di rumah, yang juga udah baca firman ini, yang udah baca ayat ini, gue mau sharing sedikit bagaimana apa yang telah gue dapatkan, apa yang telah gue renungkan, sehingga ini menjadi pembelajaran untuk setiap kita. Penting banget kita mengerti, kalau kita menelaah secara detail kitab Matius pasal yang ke-5 ayat 13 ini, dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Sekali lagi, kamu adalah garam dunia. Lu yang ada di rumah, yang beribadah sama-sama sama gue di sini, kita adalah semua garam dunia. Bukan kamu akan menjadi garam dunia. Sekali lagi, bukanlah kamu akan menjadi garam dunia, tapi kamu adalah garam dunia. Perlu kita mengerti bahwa Tuhan Yesus langsung mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Penting kita sadari siapa kita sebenarnya. Karena kalau kita mengerti siapa kita sebenarnya, gua yakin dan percaya kehidupan kita akan maksimal. Siapa kita sebenarnya?
apakah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dan untuk apa kita diciptakan. Nah, apalagi teman-teman dari GB Bor Panas ini kan juga masih pada muda ya, kurang lebih seumuran sama gue ya kan. Kita juga masih belajar, dan kehidupan ini kita terus belajar, nggak boleh berhenti belajar. Mungkin yang udah lulus SMA masih lanjutkan di perguruan tinggi juga akan terus belajar, bahkan setelah lulus juga terus belajar, sama seperti gue juga terus belajar. Nah, teman-teman juga harus mengerti bahwa dengan apa kita diciptakan, siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Penting banget kita tahu. Seperti contohnya gue, mungkin kalau teman-teman tahu, kalau gue tinggal di daerah Pademangan. Nah, teman-teman kalau mau tahu Pademangan itu lokasinya ada di tengah-tengah, dekat Ancol, dekat Mangga Besar, dekat Kemayoran. Jadi kita diapit antara Ancol, Kemayoran, dan Mangga Besar. Teman-teman kalau mau tahu ada Mangga 2 juga. Nah, itu posisinya di Pademangan di situ. Ya mungkin Pademangan bukan sesuatu tempat yang besar, mewah gitu, bukan satu perumahan komplek yang luar biasa, yang klasteran, tidak. Tapi ketika gue sadar, gue diciptakan sebagai garam dunia, bahwa gue akan mengasinkan banyak orang. Nah, di sini gue harus tahu bahwa keadaan sekitar gue tidak bisa mempengaruhi gue sebagai seorang garam dunia. Maksudnya apa? Nah, meskipun gue tinggal di daerah yang terpencil, sekalipun saat ini Erwin adalah seorang Erwin. Garam adalah sebuah garam. Tugasnya adalah mengasinkan makanan. Sama, ketika gue tahu gue dilahirkan, diciptakan Tuhan untuk melayani Dia, sebagai hambanya Dia, sebagai anaknya Dia, untuk melayani jiwa-jiwa, ya gue sadar gue akan belajar, gue akan sekolah, gue akan menekuni satu bidang ya untuk melayani Tuhan. Nah, penting ketika gue tahu di situ, ya makanya gue akan belajar dengan maksimal, gue akan menjadi pribadi yang maksimal, karena gue tahu ketika gue sadar, meskipun gue tinggal bukan di daerah yang mewah, bukan di daerah yang luas, bahkan mungkin hanya daerah yang kecil, tapi gue tahu ketika gue adalah seorang garam dunia, keadaan sekitar nggak bisa mempengaruhi gue. Gue akan tetap belajar, gue akan tetap memberikan yang terbaik, gue akan melakukan sesuatu dengan maksimal, karena gue tahu siapa gue dan untuk apa gue diciptakan. So, teman-teman yang masih muda di rumah, sangat penting mengetahui untuk apa teman-teman diciptakan, dan teman-teman harus melakukan apa, dan apa yang Tuhan sudah rencanakan buat kehidupan teman-teman. So, pada hari ini gue berdoa teman-teman disentuh secara pribadi oleh Roh Kudus, berdoa mengenal pribadi Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, untuk mengetahui apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita sudah tidak lagi menerka-nerka, tapi kita sadar ketika kita diciptakan sebagai apa, kita akan maksimal di situ. Sekali lagi, kita adalah garam dunia. Tujuannya adalah memberi pengaruh buat orang lain. Kalau kita nggak tahu kita diciptakan sebagai apa dan untuk apa, bagaimana kita mempengaruhi orang lain? So, gue harap kali ini bisa clear dan menampar setiap kita kalau kita masih hidup asal-asalan. Kalau kita hidup masih suka-suka, ya nggak apa-apalah, mumpung masih sekolah, ntar aja tunggu udah kuliah. Ya masih kuliah ini, baru juga semester 1 dan 2, masih panjang. Nanti tunggu lulus baru gue tahu deh mau ngapain, mau kerja apa. Jangan seperti itu. Kita perlu tahu untuk apa sekarang kita diciptakan, sehingga kedepannya nanti kita nggak buang waktu. Kalau kita tahu kita mau diciptakan untuk apa, kita akan belajar dengan sungguh. Kita akan mendengarkan banyak pengajaran, akan banyak mendengarkan pelajaran sesuai dengan apa yang akan menjadi goals kita nanti. Kalau lu diciptakan nanti menjadi seorang dokter, ya lu akan belajar bagaimana cara menjadi seorang dokter. Contoh, kalau teman-teman mungkin sudah mengetahui panggilan teman-teman sebagai seorang entrepreneur, kalian akan belajar bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Tahu yang namanya laba apa, tahu belajar apa yang namanya rugi. Teman-teman tahu cara marketing zaman sekarang gimana, setiap zaman perkembangannya seperti apa, bagaimana e-commerce berkembang seperti apa, teman-teman akan pelajari. Teman-teman akan belajar sebagai seorang entrepreneur yang benar ketika teman-teman tahu bahwa teman-teman akan diciptakan Tuhan sebagai seorang entrepreneur. So, mempersiapkan diri penting banget.
Banyak kan anak muda nggak tahu dia diciptakan untuk apa, sehingga suka-suka aja hidupnya. Ya, yang penting sekolah dulu deh. Ya, yang penting kuliah dulu deh. Telat. Kalau kita sadarnya nanti telat, tapi lebih baik sadar daripada nggak sama sekali. So, penting banget kita mengetahui kalau kita adalah garam dunia. Di sini penting banget garis bawahi adalah kita adalah garam dunia. Jadi fungsinya adalah untuk apa? Untuk kita hidup bisa lebih maksimal lagi. Yang kedua adalah kita adalah terang dunia. Terang berbicara apa? Semua orang pasti lihat. Ketika kita sadar kita adalah garam, kita harus mempengaruhi banyak orang, sehingga melalui kehidupan kita banyak orang yang akan menyorotin kehidupan kita, banyak orang yang melihat kehidupan kita. Penting banget teman-teman mengetahui dari muda kalian mau diciptakan sebagai apa dan untuk apa, sehingga melalui dalam pekerjaan kalian, melalui karya-karya kalian, melalui tindakan-tindakan kalian, orang akan melihat, ternyata teman-teman dari GB Panas itu luar biasa, bahwa kalian sendiri adalah orang-orang yang dilihat orang gitu. Sekali lagi, ini penting banget kita tahu bahwa kita kedepannya, kalau kita tahu siapa kita dan kita diciptakan untuk apa, kita akan menjadi pribadi yang luar biasa. Kita akan menjadi pribadi yang dilihat orang. Pengaruh kita akan luas karena kita tahu kita jadi apa. Yang mungkin saat ini kita belum apa-apa, ataupun yang sudah melangkah jauh, yang sudah tahu panggilannya seperti apa, tapi karena masih belum yakin, karena belum upgrade diri, karena mungkin masih di dalam proses, sabar aja, nggak apa-apa. Terus setia, lakukan aja mulai dari hal yang kecil dari yang kita bisa lakukan. Karena dari hal-hal tersebut kita akan belajar bahwa ketika kita ada melakukan error, kita akan belajar untuk memperbaikinya ke depannya. Makanya penting banget kita sadar bahwa kita adalah sebagai terang dunia. Orang nggak mungkin nggak melihat kehidupan kita. Orang nggak mungkin nggak belajar sama kita. Kenapa? Karena kita sudah melangkah lebih dulu dan kita tahu. Ketika teman-teman, sekali lagi, mungkin ada teman-teman yang diciptakan sadar bahwa teman-teman sebagai seorang hamba Tuhan juga, misalkan kerjanya untuk melayani, untuk berbagi firman. Nah, ketika seperti itu, ketika teman-teman sudah menjalani hal tersebut, menghidupi hal tersebut, kalian mungkin akan dilihat orang. Kalian akan menjadi contoh, kalian akan menjadi role model, nggak mungkin enggak. Makanya penting banget, kehidupan kita juga harus dijaga. Nah ini nih, apalagi yang selagi muda, kita kan juga seringkali pengen taunya tinggi, cari taunya tinggi. Nah penting banget penguasaan diri di sini. Jadi nggak cuma seperti itu doang, kita harus punya pengendalian diri, penguasaan diri. Jadi untuk apa? Sehingga ketika kita mulai dilihat orang, kita bisa tahu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, ada beberapa hal yang tidak boleh sama sekali kita lakukan. Pasti yang nggak boleh kita lakukan adalah hal-hal yang negatif, ya dong. Karena kenapa? Kita sudah capek-capek bangun kehidupan kita di dalam Tuhan, kita mau tahu Tuhan mau ciptakan kita untuk apa, kita belajar mati-matian, kita bayar harga, tapi karena kesalahan sedikit, hal kecil, orang menjadi nggak respect sama kita, sehingga karya kita mulai tidak dilihat orang, orang sudah mulai nyinyirin kehidupan kita karena kita membuka celah dalam kehidupan kita. Karena penting banget sebagai seorang garam dunia, sebagai seorang terang dunia, selain kita sadar dan kita menghidupi panggilan kita, ketika kita dilihat orang, kita harus menjaga kehidupan kita dengan baik dan benar. Wah, itu susah guys, tapi penting buat kita untuk belajar terus. Nah, untung kalian masih muda, buat teman-teman yang masih muda di rumah, gue percaya lu orang bisa mulai dari sekarang. Kenalin siapa diri lu, siapa pribadi lu, tanya sama Tuhan, gue diciptakan untuk apa. Mumpung kita lagi keadaan di rumah, kita masih ibadah juga secara online, mungkin juga sekolah juga masih online. Ayo kita berdoa sama-sama, tanya sama Tuhan, untuk apa sih kita diciptakan, untuk apa sih gue ada di dunia ini gitu. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan gue. Gue yakin dan percaya Tuhan pasti akan bicara pribadi ke anak-anaknya. Kenapa? Terlebih dulu gue juga pernah melakukan hal itu. Gue mempertanyakan Tuhan mau gue untuk apa, Tuhan mau apa sih yang gue harus kerjakan dan gue lakukan. Dan itu terbukti Tuhan yang bicara langsung, Tuhan yang memberikan petunjuk untuk apa gue harus bekerja, untuk apa harus gue berkarya gitu. So teman-teman jangan pernah takut, jangan pernah minder.
Kalau yang sekarang mungkin sudah tahu, puji Tuhan. Ayo sama-sama kita terus membangun sama-sama teman-teman. Kalau yang sudah mengerti, ayo bangun, bantu teman-teman yang lain yang belum mengerti. Karena enak banget kalau misalkan kalian dalam satu komunitas nih, jadi Bor Panas, teman-teman yang di sana yang masih remaja, kalau saling sudah tahu panggilannya seperti apa, pasti kalian akan sama-sama membangun kehidupan satu dengan yang lain. Justru mumpung masih muda, kenapa? Kekuatan kita masih ada, masih enak, kita masih bisa ngobrol dengan banyak orang, kita masih bisa tanya-nanya, kita masih bisa belajar, kita masih punya tenaga yang pastinya. Kenapa? Kalau kita sudah berumur, sudah umurnya lanjut, pasti akan lebih capek, apalagi kalau sudah berkeluarga. Nah, ini mumpung masih muda, ayo sama-sama kita kenalin siapa kita sebenarnya. Belajarlah, jangan pernah berhenti belajar, pesan gue. Pokoknya intinya ketika kita tahu kita mau jadi apa, jangan pernah berhenti belajar. Sekalipun kita udah S1, S2, S3, kita tetap harus belajar terus. Mumpung masih muda, kita gali terus, kita cari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang akan kita gelutin. Karena gue yakin dan percaya kalau kita punya keinginan yang kuat, Tuhan juga nggak akan tutup mata deh. Kecuali kita males-malesan. Kalau kita males-malesan, nah udah beda cerita. Kalian tahu Tuhan menciptakan kalian untuk sebagai apa, tapi ketika kita males-malesan, itu udah sayang banget. Justru harusnya kita bertobat. Nah, karena apa? Karena sayang banget kalau udah tahu diciptakan sebagai apa, tapi kita malah malas-malasan. Nah, karena di sini juga jelas yang tadi firman Tuhan katakan, lagi pula orang tidak menyalakan lilita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang ke dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya yang mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Berbicara terang pasti digunakan untuk menerangin di tempat-tempat yang gelap. Contoh seperti lampu. Teman-teman kalau melihat lampu di rumah biasanya digunakan untuk apa? Untuk menerangin sisi rumah kan. Lampu di ruangan tamu digunakan untuk menerangi ruangan tamu. Lampu di kamar mandi digunakan untuk menerangi kamar mandi. Nah, itu fungsinya. Nah, sama dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi terang, tugasnya apa? Kita untuk menerangi orang lain. Kita harus menjadi berkat buat orang lain, jangan cuma untuk diri sendiri. Nah, ini dia nih, karena kita harus mengerti. Terkadang orang ketika sudah mengerti visinya apa dan dia sudah mencapai di visi tersebut, sulit untuk berbagi dengan orang lain. Nah, di sini aku mau belajar, aku mau sharing sama teman-teman, apalagi yang masih muda, kita juga harus belajar untuk mau berbagi dengan orang lain, tapi harus bijak. Jangan berbagi tanpa ada perhitungan, jangan berbagi tanpa ada hikmat Tuhan. Intinya seperti itu. Kita boleh berbagi bukan untuk sombongan, bukan untuk mengharapkan Tuhan mengembalikan yang lebih besar, tidak. Tapi kita berbagi karena kita sadar kita telah diberkatin Tuhan, dan melalui berkat kita banyak berkat untuk orang lain. Jadi penting buat kita mengetahui bahwa ketika kita menjadi sebuah terang, kita harus menerangi banyak orang, bukan untuk diri sendiri. Sudah pasti kan lampu yang terang digunakan untuk tempat yang gelap. Makanya penting buat kita untuk mengerti bahwa kita pasti akan menerangi banyak orang. Cahaya kita nggak mungkin enggak itu akan dilihat oleh banyak orang, apalagi kalau mereka masih ada di dalam posisi yang gelap. Itu penting banget. Dari muda, selain kita mengerti panggilan kita apa, kita punya pengaruh, kita menjadi orang yang berpengaruh dari lihat orang. Nah, disitu yang kita penting lagi, kita harus menerangin orang dan berbicara untuk menjadi berkat buat banyak orang. Dan yang terakhir adalah demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Nah, untuk apa sih kita menjadi terang? Yang pasti untuk dilihat perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik maksudnya apa? Perbuatan yang mencirikan bahwa kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Pasti seperti itu.
perbuatan baik, teman-teman pasti tahu seperti apa itu perbuatan baik. Harus ada kasihnya, mungkin ada kesabaran di sana. Teman-teman pasti sudah mengerti lah. Dan yang terakhir yang paling penting adalah untuk memuliakan nama Bapa di sorga. Kita mengerti untuk apa kita diciptakan, dan kita maksimal di bidang tersebut. Untuk apa sih sebenarnya kuncinya? Apakah untuk kekayaan sendiri? Apakah untuk kepentingan diri sendiri? Ayo, tentunya enggak. Pasti untuk apa? Untuk kepentingan Bapa di sorga. Karena kita diciptakan untuk kepentingan Bapa. Kita mengetahui untuk apa kita diciptakan juga pun untuk kepentingan Bapa di sorga, bukan untuk kepentingan kita. Jadi kita udah bukan lagi manusia egois. Itu dia, ketika kita hidup di dalam panggilan Tuhan, kita tahu kita menjadi diciptakan untuk apa. Kita udah melakukan yang namanya rancangan Tuhan. So, pesan Tuhan seperti itu pada ibadah kali ini. Gue yakin dan percaya teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, dan teman-teman akan dipakai Tuhan begitu luar biasa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang tidak sempurna ini Tuhan, Engkau menjadikan begitu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami pribadi masing-masing Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan Tuhan. Yang tadinya belum mengerti, kami jadi mengerti Tuhan. Yang tadinya kami tidak tahu kami diciptakan untuk apa, kami bisa belajar Tuhan untuk mau menanti apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Pakai kami terus selalu Tuhan, terus sadarkan kami Tuhan bahwa kami adalah garam dunia dan terang dunia Tuhan, bahwa kami akan menjadi pengaruh yang luar biasa Tuhan. Kami nggak takut Tuhan dimanapun kami tempatkan Tuhan, kami nggak minder Tuhan, tapi kami tahu Tuhan kami punya Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.